Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para asatidz yang tergabung dalam DKMN, bil khusus balik kita, orang tua kita yang baru saja menyampaikan ceramahnya, Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Manarul Hidayat. Orangnya gede, udah kenyang makan podium, udah banyak makan asam garam. Sekarang yang lanjutin saya, ini bukan kecil, bukan pendek, ini namanya montok. Kata emak saya, pengurus Masjid Al-Ihsan bil khusus Hafizillah Kiai Haji Saifuddin Aman, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya lanjut, saya sampaikan dulu ada sebuah riwayat, inna lillahi malakan muwakkalan biman yaqulu ya arhamar rahimin. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai malaikat yang diwakilkan oleh Allah untuk mengawal orang-orang yang mengucapkan ya arhamar rahimin. Kata Nabi, faman qalaha thalathan qala lahul malak inna arhamar rahimin qad akbala alaik fasal. Apabila seorang hamba mengucapkan ya arhamar rahimin 3 kali, maka malaikat itu berkata, sesungguhnya Allah yang disifati dengan arhamar rahimin menyambut kalian, maka mintalah kepada Allah. Paham? Jadi kita disuruh ngapain? Ucap ya arhamar, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya Biskina ghaitha nafi' mubarak dawam yadumu fi kulli 'am 'ala mamarri sinin ya terus nggak bisa habis.
Kalau tadi ibu dari awal sampai habis ketawa terus, sekarang saya mau ajak mikir. Judul kita di depan peringatan Maulid Nabi. Memperingati Maulid Nabi itu adalah ta'birun anil farah was surur bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu diungkap oleh As-Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani di dalam salah satu kumpulan tulisan beliau yang diberi judul Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainan Nazariyah wa Tatbiq. Bahkan di situ beliau menguraikan kenapa umat Islam perlu memperingati Maulid Nabi. Ada 21 dalil yang beliau hantarkan untuk kita betapa pentingnya memperingati Maulid Nabi. Ada berapa? 21. Ya nggak mungkin sekarang saya mau sampaikan di sini karena pastinya saya nggak hafal. Paling tidak itu tadi itu ungkapan ekspresi kita, gembira dan senangnya kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar tumbuh berkembang pada diri kita mahabbah, mencintai Nabi dengan kecintaan yang sesungguhnya. Dan cinta yang satu ini cinta yang sangat sakral, cinta yang akan membawa keselamatan kita dunia dan akhirat, cinta yang akan membuat kita mulia dunia akhirat, cinta yang akan membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Cinta-cinta kepada yang lain itu lebih banyak membawa duka dan nestapa, tapi cinta kepada Nabi menjamin keselamatan kita dunia dan akhirat. Makanya yang harus kita upayakan dan kita utamakan dalam hidup ini adalah membangun kecintaan kepada Allah dan Rasul. Cinta kepada Allah itu tergantung sejauh mana kita mencintai Rasulullah. Dan mencintai Rasulullah itu adalah dengan cara apa? Mengenal, mengikuti dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Udah nggak usah saya artiin, arti semua udah. Yang arti. Jadi intinya kata Allah, kalau kamu ngaku mencintai Allah, buktikan dulu. Allah yang suruh, sampaikan ya Muhammad kepada orang-orang yang ngaku katanya dia mencintai Allah. Ayat ini khusus kepada Bani Israel yang mengklaim dirinya benar-benar mencintai Allah. Buktikan, buktinya apa? Ikuti engkau, ikuti aku, maksudnya ikuti Nabi Muhammad. Sampaikan kepada mereka, ikuti aku. Begitu. Bahkan pada akhirnya ada kita temukan riwayat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita bicara tentang mengikuti Nabi secara utuh, dipertaruhkan kesempurnaan iman kita pada sejauh mana kita meletakkan cinta yang benar kepada Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa mali wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman setiap orang di antara kamu sebelum dia mencintai aku melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, cintanya kepada hartanya, cintanya kepada anaknya, cintanya kepada orang tuanya, bahkan cintanya kepada apapun di dunia ini. Dan itu didukung lagi dengan ayat dalam surah At-Taubah 24. Ini ayat jarang dibuka, padahal ayat ini menurut Al-Imam At-Tabari, seorang mufassir Al-Quran, Al-Imam At-Tabari mengatakan hadhihi ya asyaddu ayat fil Quran. Ini adalah ayat yang paling keras dalam Al-Quran, ayat yang paling sadis dalam Al-Quran. Ketika Allah firmankan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan ya Muhammad, yang biasanya Syekh Nawawi dalam tafsir Munirnya itu mentradisikan ketika di Quran ada bacaan qul, ay qul ya asyrafal khalqi,
katakan olehmu, wahai makhlukku yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad, sampaikan. Ketika Nabi disuruh sampaikan, berarti sasarannya siapa? Umatnya. Ini umat Nabi bukan? Berarti sasarannya ketemu gak sama kita? Ketemu. Apa kata Allah? Jika orang tua kamu, satu, ditunggu. Jika orang tua kamu, satu, wa abnaukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, pasangan hidupmu, wa ashiratukum, orang-orang terdekat dalam pergaulanmu. Asyirah, besti. Arti besti. Ini dari tadi saya duduknya belum nyaman, saya masalahnya ini. Dan masih nyari-nyari tempat ada saya ini. Saya mau nyender kaki saya uncang-uncang. Saya maju begini kayak nganten sunat. Dari tadi itu lihat saya goyang terus kan. Belum ketemu posisi yang nyaman ini. Kalau ada bantal asik nih. Bu udah tua saya bu, kalau berdiri itu rasanya mau loyong aja. Saya ulangi lagi, jika orang tuamu, anakmu, saudaramu, pasangan hidupmu, bestimu, berapa udah? Yang keenam, wa amwal iktaraftumuha, harta yang kau kumpulkan itu. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, bisnis yang kau takut rugi. Wa masakin tardawnaha, rumah tempat tinggal yang kau sukai. Ada berapa sudah? 8. Kata Allah, jika yang 8 ini ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kau cintai ketimbang Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan yang 8 ini lebih kau utamakan ketimbang berjuang berkorban di jalan Allah dan Rasulnya, fatarabbasu ay fantaziru, tunggu tanggal mainnya, hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai gilirannya Allah akan turunkan azabnya kepadamu. Serem nggak tuh ayat? Pantas kalau kita sekarang kondisi kita kayak begini di mana-mana. Hari ini kita dengar ada orang bilang, orang Melayu tidak mampu bersaing, ketinggalan gara-gara Ustaz. Tuh, ada yang ngomong begitu kemarin. Siapa yang ngomong? Bukan orang sembarangan, Dr. Mahathir Muhammad. Tahu? Siapa? Mantap. Ada lagi sinyalmen menyebutkan bagaimana Islam dikatakan sebagai way of life, jalan kehidupan, problem solver, pemecah persoalan. Faktanya negara-negara di mana penduduknya mayoritas muslim menghadapi persoalan sosial yang akut, kebodohan dan kemiskinan, padahal penduduknya mayoritas Islam. Negara-negara yang pimpinannya dari mulai atas sampai bawah rata-rata Islam, ternyata indeks korupsinya tertinggi di dunia. Bukankah ini fakta? Berarti Islam tidak mampu menjawab persoalan. Serem juga bu kita digituin. Tapi fakta nggak itu? Fakta. Sebenarnya bukan Islam tidak mampu menjadi jalan keluar, tapi kitanya sendiri umat Islam yang belum mampu at-tamassuk bidinillah, memegang agama Allah dengan sungguh-sungguh dan menjalankan agama ini dengan sebenarnya. Itu titik persoalannya. Kecintaan kita sampai yang 8 itu bu, itu ternyata mengalahkan kita kepada Allah. Cinta kita kepada Allah dan Rasul. Coba bayangin, hari ini suami ibu lebih takut sama ibu ketimbang sama Allah. Jangan kira tuh laki-laki pada kagak pengen kawin lagi. Kenapa mereka gak kawin lagi? Takut sama siapa? Tuh lihat tuh, jawab dia. Urusan sederhana itu, betul? Padahal dia takutnya sama Allah loh. Akhirnya orang sekarang karena takutnya sama istrinya, bukan takut sama Allah, dia lebih memilih selingkuh
ketimbang dia nikah secara resmi. Dan istrinya pun ridho ternyata. Yang penting lu mau ngapa, yang penting gua kagak tahu. Begitu kata bininya. Rusak gak lama-lama tuh agama. Orang lebih mengutamakan harta, sungsang sumbal jungkir balik kaki buat pala-pala buat kaki, siang banting tulang, malam banting bini. Habis waktunya nyari uang, lupa hukum halal haram yang sudah ditetapkan oleh Allah, dan gak punya waktu untuk ibadah. Ada yang begitu? Rumah lebih dicintai ketimbang Allah dan Rasulnya. Faktanya rumah, pasar, rame, masjid mending rumahnya gede, mending rumahnya bagus. Rumah dodo yang dia tungguin aja, saking sayangnya sama rumah. Betul? Ya buktinya dia sayang sama rumah, doyong ditunjang. Kalau dia nggak sayang mah dia biarin rubuh. Tapi maksud saya, dia betah di rumah yang pengap ketimbang duduk di masjid yang nyaman semacam ini. Berarti kan cintanya kepada dunia, kepada yang delapan itu telah mengalahkan cintanya kepada Allah dan andai benar cinta kita kepada Allah dan Rasul sudah berada pada level tertinggi yang kita buktikan dengan keimanan dan amal soleh kita yang istiqomah, tegak lurus, maka ntar di rumah periksa lagi. Kalau tadi At-Taubah ayat 24, ibu periksa lagi nanti di rumah An-Nur ayat 55. Apa kata Allah? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara fa ulaika humul fasiqun. Panjang banget ya ayatnya ya. Terjemahan lihat aja di rumah tak, surah An-Nur ayat 55. Intinya Allah berjanji kepada orang-orang yang benar-benar beriman, dan dibuktikan iman itu dengan amal solehnya, tahu rambu-rambu Allah mana yang halal mana yang haram. Dia berdiri di garis demarkasi yang jelas. Ketika ada larangan Allah dia mundur, ketika ada perintah dia maju. Orang-orang yang model kayak begini Allah janji akan diangkat menjadi pemimpin di muka bumi, sebagaimana Allah telah angkat umat-umat terdahulu. Dan itu sudah dibuktikan. Sepeninggal Rasulullah, para sahabat yang memegang agama dengan sungguh-sungguh, yang cintanya kepada Allah dan Rasul mengalahkan cinta dari segala apapun, mereka mampu tampil menjadi pemimpin dunia. Padahal saat awal Islam muncul, orang tidak pernah memperhitungkan kekuatan bangsa Arab. Kekuatan pada masa itu dua, Persia dan Romawi. Tapi begitu Islam muncul disebarkan ke seluruh penjuru dunia, Islam menjadi solusi bagi persoalan-persoalan dunia, dan kekuatan Romawi Persia runtuh, tumbang. Lalu Islam muncul menjadi satu-satunya kekuatan di muka bumi. Dan Islam bahkan menyebar sampai ke Eropa pada masa Daulah Umayyah. 7 abad setelah itu Islam berkuasa. Tapi 7 abad kemudian Islam mulai luntur, mulai kalah dan kalah, mundur sampai hari ini. Persoalannya di mana? Persoalannya ayat tadi tidak lagi kita penuhi syaratnya. Apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a.